Ada apa sini berdua? Yang kulit kaki Sini ada sini. badan Berdua. Ya, salam. Assalamualaikum. Udah duduk dulu. Duduk. Ayo duduk semuanya duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada. Semuanya duduk. Bukan mau lama. Kalang. Duduk semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Al-Malikul Jalil, summa salatu wassalamu ala ahli burrati wa ta'zir, Al-Mu'ayyadu bi Jibril, Al-Madhkur ismuhu bi Tawrati wa Inzil, Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Nuri Qulubina, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ila yaumir rahil. Amma ba'du. Hadratil Mukarram, guru kita yang mulia dan senantiasa selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Mukarram Ustadzul Al-Fadil Al-Ustadz Abdul Aziz beserta keluarga besarnya yang sama-sama kita hormati, orang tua kita Al-Walid Kiai Haji Mahya, yang sama-sama kita hormati guru kita Al-Mukarram Ustadz Fahmi Zulkarnain Haji Ahmad Kasmita. Kita doakan semoga guru-guru kita senantiasa selalu Allah sehatkan badannya, Allah panjangkan umurnya, Allah berkahkan hidupnya, Allah berikan keistiqomahan di dalam membimbing kita semuanya. Para aparatur pemerintah, Bapak Lurah, kalau ada Pak Lurah, Ibu Lurah, diwakilin sama Ibu Lurah desa sini ya, Ibu Kades, yang sama-sama kita hormati Bapak RW, kalau ada RW-nya, orang ada, hah? RW jadi RT, cakep gitu. Yang sama-sama kita hormati Bapak RT, ada RT-nya, kita doain RT yang rajin ngaji biar jadi RW, RT yang malas ngaji biar jadi ansip. Para orang tua, ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin wal hadirat, tamu-tamu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbahagia, syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi menjelang siang ini kita sama-sama dapat hadir, dapat berkumpul di tempat yang mulia ini.
dalam rangka memperingati hari kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga hadirnya kita di tempat yang mulia ini mendapat ridha dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa yang kita bawa ke tempat ini, bubar dari tempat ini, dosa kita diampuni oleh Allah. Hajat yang kita bawa ke tempat ini, pulang dari tempat ini, hajat kita dikabul, diijabah oleh Allah. Yang punya utang datang ke tempat ini, pulang dari sini utangnya pada kebayar lunas. Utang banyak, kencang banget. Salawat dan salam selalu terlimpah kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlimpah pula salawat kepada keluarganya, para sahabatnya, dan sampai kepada kita selaku umatnya yang senantiasa selalu istiqamah dalam menegakkan sunnah-sunnahnya dan di yaumil akhir nanti mendapat syafaatul ujma'nya. Para ibu bapak hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita hadir, kita kumpul di tempat yang mulia ini lantaran kita cinta sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita tahu orang yang cinta itu akan dikumpulkan dengan orang yang dia cintai. Yusaru ma'aman ahab. Orang bakal dikumpulkan dengan orang yang dia cintai. Orang kalau udah cinta pasti bakal ngikutin. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kita cinta sama Rasulullah, fattabi'uni, maka kita kudu ngikutin Rasulullah. Kagak semuanya kita bisa niru Rasulullah, separuh kita tiru Rasulullah. Kagak bisa separuh, seprapat kita tiru Rasulullah akhlaknya. Kagak bisa seprapat, secuil kita contoh daripada perilaku Rasulullah. Maka insya Allah kita bakal kumpul sama Rasulullah dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, cinta orang sama Nabi. Udah masker buka, jangan dibongkok baik mulut. Orang bakal kena corona. Si corona udah pergi, udah ganti sama Corolla sama Avanza. Bu, cinta orang sama Nabi. Cinta, alhamdulillah. Bapak cinta sama Nabi, Pak? Cinta. Orang kalau cinta sama Nabi pasti ngikuti. Bu, ibu cinta sama Nabi. Kalau ibu cinta sama Nabi berarti ibu cinta sama istri Nabi. Istri Nabi puasa, ibu mau puasa. Nyaut, ngapa po? Istri Nabi puasa, po mau puasa. Mau istri Nabi baca Quran, po mau baca Quran. Istri Nabi di madu, po mau di madu. Jauh baik lempengan itu mak. Nih, dengerin ya, dengerin. Pak nyaut kenceng biar ngono denger no. Bapak cinta sama Nabi. Nabi sholat mau sholat. Nabi baca Quran mau baca Quran. Nabi kawin lagi mau kawin lagi. Orang yang ngono ngaku cinta tapi orang mau. Bu, cinta sama Nabi. Sama istri Nabi cinta. Istri Nabi baca Quran mau baca Quran. Istri Nabi di madu mau di madu. Orang kelar ini mengaji urusan sampai jam 2 juga. Kalau ditanya model kayak begitu, jawab aja yang lantang. Dari mana lu? Pulang muludan gua. Di mana? Di Masjid Hasaniyah. Siapa yang ceramah? Oh, bulat banget bocahnya. Sama yang ngundang Ustaz Haji sama saya 11-12. Ini kalau digundulin mah udah upin-ipin dah. Ditanya begitu sama laki kita, diajarin apa lu sama Ustaz? Diajarin apa? Kan memang diajarin cinta doang sama Nabi.
Emang lu cinta sama Nabi? Jawab yang tegas, cinta bang. Kalau lu cinta sama Nabi berarti lu cinta sama isi Nabi, cinta. Isi Nabi puasa, lu mau puasa, mau. Isi Nabi zakat, lu mau zakat, mau. Isi Nabi tahajud, lu mau tahajud, mau. Isi Nabi baca Quran, lu mau baca Quran, mau. Isi Nabi dimadu, lu mau dimadu, mau. Tapi dengan satu syarat, kapan abang udah jadi Nabi, gitu. Benar Bang. Ada tampang orang sini jadi Nabi. Mudah-mudahan kita masuk surga sama Nabi semuanya. Ya Rabbal. Dengan peringatan maulid kita bisa niru akhlak Rasulullah. Yang tadinya kita malas ngaji, biar rajin ngaji. Yang tadinya kita suka ngelawan sama suami, suka duraka sama laki, mudah-mudahan pulang dari maulid mah pada baik semuanya sama laki. Yang tadinya tukang nyolongin duit laki, ini mah bukan orang sini. Orang sini mah nggak ada. Ini mah orang Tangsel. Orang Tangsel tukang nyopetin duit lagi. Bukan orang Rajab. Ini Rajab ya? Bukan orang Rajab, orang Tangsel. Men baru pindah 2 bulan dari Rajab itu orang. Kata Rasulullah, "Imam ra'atit akhoja min mali jawziha illa bi'idni walaha bin alfin syarik." Siapa baik perempuannya, dengerin nih po, dengerin po. Siapa baik perempuannya yang suka ngambil duit lakinya tanpa izin suaminya, illa wala wajru alfin syarikin, itu dosanya sama seperti 1000 maling. Jangan pakai tangan tengok, nunduk aja udah. Jadi siapa baik tuh perempuannya yang suka ngambil duit suaminya tanpa dia minta izin, itu dosanya sama dengan 1000 maling. Laki kita mau ngojek pagi-pagi, pas begitu mau ngojek dia mau mandi, kita ngomong, "Bang, bagi gua duit apa bang buat belanja?" Kata laki kita, "Gua gablek duit." Mandi dah tuh laki kita, celana digantung di tembok, dipaku. Laki masuk ke kamar mandi, empong rogo dompet. Pas begitu empong rogo, ada tuh lagi ngempet cepean di pinggiran dompet. Ambil apa jangan? Ambil apa jangan? Yang suka ngambil lupa. Ambil apa jangan? Ambil. Orang sepakai diajarin udah bisaan dia. Dia ambil tuh duit. Masya Allah, laki pulang rapi mandi pakai celana mau ngojek. Orang biasa-biasanya bini bawain jaket laki, bawain helm sampai ke depan rumah. "Bang, jaketnya dipakai, takut masuk angin." "Bang, helmnya dipakai, biar keselamatan abang." Cium tangan sama laki sampai bolak-balik. Itu lakinya sampai melongo, "Baik, bini gue mau bekasin apa ngapa?" Orang sari-sarinya. Orang biasa-biasanya laki mau ngojek dia cium tangan, ini mah tumben cium tangan sampai bolak-balik. Terus begitu ngojek jam 12, kan waktunya madang siang tuh ya, waktunya makan, pulang dah. Terus begitu pulang nyampe rumah, "Assalamualaikum." Nyaut bininya, "Waalaikumsalam." Lakinya lagi udah punya pikiran, pakai dia nanya, "Lu masak?" Kata bininya, "Masak apa bang? Lah kan saya minta duit sama abang, orang ada." Orang tahu mah tuh duit yang cepet udah bawa ke Padang. Udah beli tunjang, udah beli rendang, udah galau beli segala macam udah tuh. Kata bininya, "Udah bang, buka tuh helm, jaket taruh sono." Dituntun tuh lakinya, dibawa ke meja makan, tutup saji dibuka, lakinya kaget. Kata lakinya, "Tadi pagi lo gablek duit, minta duit sama gua.
Lah ini makanan banyak banget, tuh bininya cuma cengenges. Duit dari mana lu? Alhamdulillah bang, nih kalau yang bini soleha begini nih. Alhamdulillah bang, saya dapat rezeki yang tak terduga. Ada yang bagi lu kali? Ada, saya nemu di pinggiran dompet abang. Dosa pora itu, dosa pora, dosa apa kagak? Kagak dosa. Kenapa kagak dosa? Laki kita yang makan, empuk jangan niatin aja. Masya Allah, mudah-mudahan orang rajin mau orang ada yang begitu. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Kita cinta sama Nabi, jangan sampai kalah sama sahabat-sahabat Nabi. Dulu ada Malik ibn Zinan. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lagi perang, itu kaki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tertusuk panah. Pas begitu tertusuk panah, dicabut sama Malik ibn Zinan. Kemudian disedot darah tersebut pakai mulut daripada Malik ibn Zinan. Sampai kata Rasulullah, wahai Malik ibn Zinan, muntahin itu darah. Tidak ya Rasulullah, saya telan ini darah dari kakimu. Muntahin. Tidak ya Rasulullah, saya pengen darahmu bercampur dengan darahku di dalam tubuhku. Apa kata Rasulullah? Wahai Malik ibn Zinan, haram jasadmu disentuh oleh api neraka. Ketika Abdullah bin Jubair, anak Jubair bin Awam, ketika Rasulullah selesai hijamah, itu Rasulullah bilang kepada Abdullah bin Jubair, wahai Abdullah, buang darahku bekas hijamah dengan satu syarat, tidak boleh ada orang yang melihatnya. Kemudian dibuang dan tuh dibawa tuh darah bekas hijamah Rasulullah oleh Abdullah bin Jubair. Pas begitu dia jalan, dia lihat kiri kanan kagak ada orang, itu darah bekas hijamah Rasulullah dipinum oleh Abdullah bin Jubair. Setelah dipinum, balik tuh Abdullah bin Jubair ngadep Rasulullah. Ditanya sama Rasulullah, wahai Abdullah bin Jubair, sudahkah engkau buang darah bekas hijamahku? Adakah orang yang bisa melihatnya? Apa kata Abdullah bin Jubair? Ya Rasulullah, sudah aku buang darahmu dan tidak akan ada satu orang pun yang bakal bisa melihatnya. Di mana engkau buang? Aku buang ke dalam perutku ya Rasulullah. Karena apa? Karena aku ingin darahmu bercampur dengan darahku. Apa kata Rasulullah? Wahai Abdullah bin Jubair, haram jasadmu disentuh oleh api neraka. Karena udah wajar kita selaku umat Rasulullah ngadain peringatan Maulid. Rega amat ngekudungan hitam. Neng, mana di bawah nasi tuh bocah. Bercandanya di situ ketiban kerupuk berepot. Bu, malu nggak kita kalau sampai kita kagak ngadain Maulid gara-gara corona? Malu sama Rasulullah. Perjuangan Rasulullah luar biasa. Nanti di yaumil mahsyar, manusia yang paling sibuk, manusia yang paling repot itu adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di saat seorang istri lari dari suaminya, suami lari dari istrinya, seorang anak lari dari orang tuanya, orang tua lari dari anaknya, sahabat lari dari sahabatnya. Kenapa? Menyelamatkan diri masing-masing. Ada manusia yang paling sibuk mondar-mandir. Siapa itu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Sampai Rasulullah sujud mohon kepada Allah. Allah katakan, bangun ya Muhammad, tidak ya Rabb, sebelum janjimu kau tepatin. Bangun, angkat kepalamu dari sujudmu. Tidak ya Rasulullah, sebelum janjimu engkau tepati ya Rabb. Apa kata Allah? Wahai Muhammad, angkat kepalamu, janjiku akan aku tepati. Orang pondok Rajab dibawa semuanya masuk ke dalam surga. Ya Rabbal. Cuma Nabi satu-satunya yang paling ribet, yang paling perhatian sama umatnya.
Nanti di depan surga semuanya pada berkumpul. Dari Nabi Adam alaihissalam, Nabi Nuh, Idris, segala macam, sampai orang pondok Rajab paling ujung. Itu belakangan. Itu paling belakang adanya. Di saat itu Nabi Adam alaihissalam pengen masuk ke dalam surga, udah lama berdiri ngomong sama malaikat Ridwan. Lalu bahasa kitanya mania, Wan, buka apa ini pintu, gue udah pengen banget masuk. Apa kata malaikat Ridwan? Dam, gue mau cuma disuruh jagain doang, kuncinya gue udah megang. Iblis kali ini yang megang, kata malaikat Ridwan. Ditanya Nabi Adam ke Nabi Iblis, Iblis ente megang kunci surga orang? Nuh ditanya, agak. Semua itu nabi-nabi terdahulu tidak ada yang bisa membuka pintu surga. Nggak ada yang megang pintu kunci surga. Yang megang kunci surga adalah junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad. Tapi Rasulullah nggak ada di barisan surga. Rasulullah nggak ada di barisan surga. Di situ nggak ada. Rasulullah di mana adanya? Rasulullah adanya di neraka. Sampai Allah tegar, ya Muhammad, ente ngapain di neraka? No, Adam sama yang lain udah pada nungguin ente pengen masuk ke surga, pintunya belum dibuka. Apa kata Rasulullah? Ya Rob, saya berada di depan pintu neraka tidak memohon dan meminta kepadamu supaya istri-istriku tidak masuk ke dalam neraka. Saya berada di depan pintu neraka tidak memohon dan meminta kepadamu supaya istri, anak-anak dan keturunanku tidak masuk ke dalam neraka. Tapi saya berada di depan pintu neraka, ya Rob, jangan sampai ada orang pondok Rajab masuk ke dalam neraka. Dijagain kita. Ini kita lagi disorot. Tahu disorot? Ini malaikat Jibril lagi bawa kamera nih. Kelihatan yang ngajinya baru nyender ada, tahuan semua. Yang udah habis semangka senampan ada, ketahuan. Emang kalau ngaji ibu-ibu mau begitu Pak, bener Pak? Nggak ada yang bersisa makanan. Mau ngapa? Sayang anak demah. Dikit-dikit sayang anak, jeruk ditublek. Dikit-dikit sayang anak, semangka ditublek. Anak B yang jadi busukan. Makanya kadang-kadang kalau kita lihat nih kondangan ibu-ibu sama bapak-bapak beda. Bener gak? Coba lihat dah kalau kondangan. Biasanya kan ibu-ibu kalau kondangan itu habis ngaji. Kalau habis ngaji nih sama gurunya dikata begini, ayo Pok, kita pada kondangan ke rumah Mpok Ono, rombongan. Pas begitu rombongan, pas banget lagi yang pesta bebarengan sekampung ada 4, punya duit 20.000, pecah 4 orang goceng, amplopin deh tuh. Rombongan dia datang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Kata tuan rumahnya, teman ngajinya, Pok ayo makan Pok, silakan makan. Prasmanan. Sebelum dia nyendok nasi, rendang duluan dia sendok. Habis rendang dia uruk sama nasi. Habis diuruk sama nasi, rendang lagi dia sendok. Baru udah tuh kentang semua ada sampai munjung. Rapi makan, set habis. Apa kata tuh orang tetangganya, Pok, Romana es enak banget loh ya, tengari-tengari begini. Ngambil es sampai 2 gelas. Es selesai, bari kongko-kongko. No Romana somai enak juga wono. Pindah ke somai. Somai rapi, no soto Romana enak banget, anget-anget toh ya. Kalau sambal 2 sendok mau pedas-pedas dikit enak lagi tengari-tengari begini, pindah ke soto. Pas begitu rapi, temannya ngomong, yuk kita pulang, yuk. Amplop dikasih deh tuh sama tuan rumah, Pok saya mau pamit ya. Iya, kata tuan rumahnya, makasih banyak ya. Sebelum pulang dia ngambil aqua gelas. Atas saya mau minum kali lah, kagak. Aqua gelas dia ambil, dia tubles, airnya dia buang, dia isiin kacang. Dia teng-teng, buat siapa Pok? Buat anak buah. Siap. Orang pondok Rajab mau ada yang begitu orang. Ini mau orang pondok aren. Menpindahan dari sini doang tuh orang. Ya Allah, tabarakallah. Makanya alat kita kudu bagusin. Ya Bu,
Kalau peringatan maulid dijalanin tapi akhlak kita masih begitu-begitu aja mah percuma. Ini maulid kita laksanain, maulid kita peringatin setiap tahun, bahkan setiap hari kita baca maulid, tapi akhlak kita masih begitu-begitu aja mah percuma. Amal laki masih cemberut baik. Ya Allah, laki kadang-kadang sampai kesel. Pak, pernah ora digosokin badan kita sama bini kita? Pernah. Nih, saya unjukin ya, empo-emponya dulu dah. Bu, dulu ada perempuan yang masih hidup tapi namanya sudah tertulis di pintu sorga. Orangnya masih hidup, masih kelayaban, tapi namanya sudah tertulis di pintu sorga. Pas begitu diselidiki, nama istrinya anaknya Nabi Sayyidatuna Fatimah. Ya Rasulullah, kenapa itu orang masih hidup tapi engkau bilang namanya sudah tertulis di pintu sorga? Diselidiki nama Sayyidatuna Fatimah. Dilihat sembahyang tahajudnya sama sama kita. Dilihat duhanya sama sama kita. Dilihat baca Qur'annya sama sama kita. Tapi kenapa orangnya masih hidup bisa tertulis namanya di pintu surga? Ternyata pas begitu dilihat, diselidikin, itu perempuan bakti sama suaminya. Suaminya kalau baru pulang ojek disediain 2 ember. Bukan diguyur, bukan. Pertama disediain air dingin. Habis air dingin lakinya dicuciin, dibukain tuh tali sepatu lakinya yang pulang ojek, dicuciin kakinya pakai air dingin. Pernah Mpok gitu cuciin kaki pakai air laki kita? Pernah? Untung buruk. Udah jauh baik kita. Habis dicuciin kakinya tuh rapi, dikeringin, pakai baju kesayangannya, pakai anduk, dia ambil ember yang kedua. Apa itu? Isinya air hangat. Bang, abang pulang ojek habis isya, ontong pakai mandi di kamar mandi, takut kena rematik. Nih, saya lapin aja pakai anduk. Rapi, keringet lakinya dilapin pakai anduk. Mbok pernah begitu, Mbok? Ontong borok. Jauh baik. Jangankan ngelapin keringet laki pakai air hangat, kadang-kadang ngerikin laki baru nguneng. Lakinya masuk angin nih minta dikerokin. Neng, kerokin gua apa? Itu baring ngerokin, baring ngoceh, baring ngedumel. Gua bilang gak apa bang, jangan nongkrong belu di pos ronda. Ada di sini. Ini kalau udah begini gua buat juga. Kata lakinya habis dah pada meledak belakang gua. Itu ngerokin lakinya begitu. Yang ketiga, nih seorang istri yang namanya orang masih hidup, namanya tertulis di pintu sorga. Ketika suaminya pulang, dia kasih rotan. Dia ngomong sama lakinya, bang, kalau seandainya tadi abang di luar rumah mendengar kejelekan saya, mendengar aib saya, silakan abang pukul saya, silakan abang gebuk saya, ketimbang nanti saya takut dipukul, digebuk oleh Allah nanti di akhirat. Pernah Mpok minta digebuk begitu sama laki? Ya, tonggoro. Sekalinya berantem gak, kadang-kadang ngajok doang. Tampar nih, tampar. Kalau begitu ditampar mama laki mewek, dia nangis. Saya kira mah di Indonesia doang, ternyata di Mekah gak ada yang berantem ya laki bini. Saya lagi di Ka'bah itu lihat laki bini berantem. Kata bininya, tampar nih, tampar. Ditampar sama lakinya nangis. Pulang ke hotel. Saya kira mah di Indonesia doang. Cuman emang orang Indonesia itu yang berantem. Orang Arab mau apa? Masya Allah, tabarakallah. Itu luar biasanya di situ. Makanya rubah, akhlak kita rubah semuanya. Yang tadinya
Makanya kita nih tidur mantatin laki, pas begitu pulang mulut berubah. Kalau tidur laki dipantatin mulu, rubah, ngadep ke laki. Kalau perlu tanjenin tuh laki. Bapak pernah ditanjenin, Pak? Ya, tongboren nanjenin. Ustaz, kita udah kutik-kutik pakai jempol kaki juga orang bakal mulet. Bu, nih bu malam Jumat nih lagi enak banget nih malam Jumat nih. Malam Jumat lagi enak banget dah baca Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Laki kita dehen di kamar. Kalau istri yang solehah paham langsung Shadaqallahul azim. Itu istri solehah. Kalau istri yang orang paham ngomong, bang kalau dehe mulu membeli komik warung ucok. Tapi kalau istri yang paham langsung Shadaqallah. Karena pahala yang paling besar di situ. Tanjenin tuh laki, bang mau habis isya apa habis subuh? Emang nggak perlu pakai nanya habis isya apa habis subuh? Kalau habis subuh saya mau pakai autan. Kalau habis isya saya pakai sopel dulu orang. Ini mah kadang-kadang tidur sama laki beboreh mulu. Pipi autan, tangan sopel, kaki parem kocok. Malam Jumat laki baru ngusut-ngusut, baru diendus-endus doang. Masya Allah udah bobot bangke. Harusnya makan begitu. Ini Pak kadang-kadang kita terbalik. Biarin dah ibu-ibu duluan kita omelin. Bapak-bapak mantap belakangan. Karena terus terang Pak, almaratu imadul bilad, perempuan ini tiangnya negara. Kalau dia rusak negara. Kalau dia baik negara. Makanya tergantung perempuan. Makanya bapak-bapak biarin dia udah. Bu, pernah orang tidur sama laki kita dandan? Itu susah dah. Kalau kondangan tuh baru. Kondangan habis johor jam 10 udah depan kaca. Pakai bedak 3 ambal. Pertama dia pakai bedak dasar. Kedua dia pakai bedak pelembab. Ketiga baru dia pakai bedak inti. Selesai pakai bedak rapi belum. Mana? Nih alis. Dia deketin kaca, dia lihat alis ambak-ambakan. Anak lagi main di Groin, tong beliin silet warung Madura. Beli silet, nyukurin tuh, sret. Lama dandan orang Madura mah. Saya kira selesai di situ, belum, masih ada pensil alis. Dia getek alisnya, pakai pensil warna. Selesai alis, apa udah rapi dandannya? Belum. Dia pakai eyeshadow. Makanya kalau bini kita lagi pakai eyeshadow, jangan suka ditanya. Itu butuh konsentrasi full. 7 warna dijadiin satu. Kalau kita tanya-tanya, bisa repot, bisa yang sebelah hitam, sebelah kuning. Rapi deh tuh. Belum, eyeshadow udah cakep, udah mau belum. Turun kemana? Bulu mata. Dia pakein maskara. Bis maskara dia gencet, dia jepit, biar lentik. Rapi di situ. Belum, masih ada lagi. Apa itu? Turun ke bibir. Pakai bibir merah. Lagi pakai bibir merah, pakai lipstiknya potes. Patah. Dicukel sama dia. Lagi begini gini. Anaknya digeroin, tong. Lihat orang kondangan udah pada kumpul belum. Lari ngoceh.
selesai belum? Coba dah bapak lihat. Bini kita kayak orang PA depan kaca gitu dia. Rapi dah tuh selesai. Johor kagak lewat. Orang dandan dari jam 10. Pakai baju dah tuh. Pakai bajunya juga luar biasa, Pak. Udah stok. Berukat dia pakai. Banyak buat beling. Beling kan itu ya pada mengkilat sih. Minyak wangi itu sebotol habis. Lempongan itu banyak lalat. Berangkat deh tuh kondangan. Laki kita di ruang tamu cuman ngusut doang. Wangi banget lu. Kayak kuntilanak. Pergi dah tuh dia mah kondangan. Kondangan bonceng sama laki orang. Kira-kira yang beruntung cakepan mana tuh? Orang duganya no si abang mono lakinya bininya cakep amat ya, padahal mah bukan bini dia. Kadang-kadang ke pasar naik ojek, tukang ojek ngegirang banget. Tukang ojek bini cakep banget lo ya, padahal mah bukan bini dia, bini RT. Itu kalau mau ngayap kemana-mana cakep. Kalau mau kondangan rapi, kalau mau pergi ke pasar wangi. Pas begitu tidur sama laki itu daster ketek sobek masih dipakai. Itu kutang BH. Cekrekannya udah enggak pakai peniti. Mau tidur BH dicantolin peniti. Ketahuan malam Jumat. Lelaki baru nyenggol doang sampai jingkrak. Aduh. Bini mah kan marah doang ya. Ngapa bang? Ngapa lu bang begitu? Itu dasar lu ada kala jengkingnya. Orang tua mau peniti lagi nonton. Itu laki kita ketusuk peniti. Buang yang begitu mah. Kalau perlu empot tidur nih, pulang maulid nih, entar malam Jumat tidur pakai konde. Pakai bukat, pakai konde, dandan yang medok. Tanjenin laki kita, bang mau kapan? Terus terang Pak, saya pernah kejadian. Bu, kadang-kadang nih kita ya mohon maaf ya, tujuannya ibadah tapi jadi dosa. Nimpot tujuannya ibadah tapi jadi dosa. Bang, saya mau buludan, di mana? Lo di Masjid Hasaniyah. Lo saya belum nyapu, belum ngepel, ntar abang nyapu mau ngepel ya. Bang, saya mau buludan. Di mana? Di Masjid Hasaniyah. Dari 7:30 dia memulainya. Lo saya lagi masak air. Kita kalau mendidih masukin termos ya. 2. Yang ketiga lebih parah. Bang, saya mau buludan. No, entah kalau gerimis jemuran angkatin ya. Gitu dia. Masya Allah. Bu. Ngaji dah kita datang di Masjid Hasaniyah. Gerimis. Ustaz lagi ceramah, hujan, baret. Empok mau udah mikirin Ustaz ceramah, yang kau pikirin jemuran gue diangkat apa orang. Itu yang dipikirin mak. Ustaz lagi doa, empok mah amin gue udah konsentrasi udah orang. Pulang dah tuh, orang pada madang dia mau orang, langsung pulang dia ngangkat rok. Sampai dikelitikan dia lihat, alhamdulillah jemuran gue diangkat. Nyampe depan rumah, bukan assalamualaikum gegawakan, bang jemuran diangkat, alhamdulillah udah. Ditaruh di mana? No, gua taruh di bak. Diperiksa tuh bak sama dia. Apa kata
kata dia, dasar laki goblok, pakaian yang kering sama yang demek dicampur. Kawan begini mah bang, mendingan gak usah lu angkat, kata dia. Itu laki empong ngusak dada, ya gua angkat salah, gua angkat salah. Lah kan kalau orang lanang mau hidup ya, baju yang kering gimana, celana yang kering bagaimana. Lah demen disuruh angkat, angkat aja udah. Kalau ibu-ibu kan paham, baju kering dia lihat kerahnya. Kalau kerah bajunya kering berarti kering semuanya. Kalau celana dilihat pinggangnya, kalau pinggangnya kering berarti kering semuanya. Lelaki kita mau hidup begitu kok, disuruh angkat dijadiin satu baik. Apek ya apek udah. Masya Allah. Makanya awas, hati-hati, kadang-kadang kita mau beribadah jadi dosa buat kita. Udah jam berapa ini? Udah ya? Hah? Belum. Udah kali, udah mau siang. Ono babanya bocah nungguin di rumah belum madang. Lah kita kudu inget-inget po, Lampung mah enak madang di sini. Ono bocah di rumah belum madang. Masya Allah. Dah pesan saya begitu aja. Pulang dari sini muludan, rubah semuanya. Akhlak kita rubah. Contoh baginda Rasulullah SAW. Kalau diizinin ngaji kita berangkat. Bang, saya mau muludan di Masjid Hasaniyah hari Kamis, diundang sama Ustaz Ajis. Kata laki kita, jangan berangkat. Jangan pergi. Datang Mpo Mumul nyamper sama Mpo Romlah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Po Indun ngaji ora? Kata Po Indun, gua orang ngaji dulu ya Romlah ya. Mengapa? Laki gua lagi di rumah. Tanya dari datang tuh rombongan Poromlah sama Porodia ke rumah ke musola, diabsenin, ditanya sama guru, Poromlah, Po Indun mana orang ngaji? Lakinya di rumah. Kalau laki bini yang solehah itu pasti kagak bakal gede. Bang, saya mau ngaji bang, mau muludan di Ustaz Ajis, jangan berangkat. Emang apa sih, gua giseng banget. Ntar malam deh apa, mumpung bocah pada ngayam. Jangan berangkat, jangan pergi. Kalau bocah pada ngayap jangan pergi. Emang mumpung libur tanggal merah. Ya Ustaz Ajis muludan manggil Ustaz orang PA ya begini. Ya Allah, tabarakallah. Bu, mudah-mudahan jadi bidadari sorga semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Berkah hadiran guru-guru kita kumpul sama guru-guru kita, ini menjadi dasar kita masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Insya Allah kalau masih kurang dengan ceramah saya, besok dekat-dekat sini ya, besok hari Jumat di Kerawang. Masya Allah. Ini saya orang Madang lagi nih, langsung pergi ya, langsung balik. Ada itik dimakan tikus, siapin deh plastik buat bungkus. Tikus naik ke atas loteng, udah boleh bungkus pulang saya teng-teng. Nyampe di atas loteng ketiban lalu, nenek-nenek nyaut teng-teng dekat kalau orang malu, nenek-nenek orang beres itu nenek-nenek. Kebatan lemes mulutnya. Ya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi ya Bu ya. Kalau masih kangen sama saya, itu jam 3:30 pagi di SCTP. Giliran mati lampu saya. Kalau lampu hidup orang dah. Karena sudah jajal, kata bapak saya, lu nanti kalau jadi ustaz jangan pakai masuk TV. Saya pikirin pas begitu kemarin saya jajal emang bener orang boleh, orang muat. Lah TV 40 in cuma pala doang saya setengah. Emang saya mau dipesan bener. Sama bapak saya juga dipesan, nanti lo kalau jadi orang, kata dia. Dulu saya belum jadi orang belum.
banget jadi kalau ngomong ada be. Nanti kalau lu jadi orang jangan suka ngerepotin panitia kalau kira diundang. Jangan nggak usah pakai jalan minta dijemput-jemput. Kalau lu masih bisa jalan aja sendiri. Itu kata bapak saya almarhum. Tiba-tiba ada acara di Mampang. Acara di Mampang malam. Habis isya, habis maghrib, ada mobil jemputan datang. Jemput orang kira-kira pakai ambulan. Lo tetangga saya pada datang. Kata dia mah ada apaan. Pas begitu saya longok di jendela, kata saya astagfirullahaladzim. Tapi kata bapak saya orang boleh nampik. Mau dijemput sama apa bega lu pergi. Pas begitu saya berangkat pakai ambulan di tengah jalan pas di Mampang tentu macet ya. Sirine dibunyiin. Kata saya, bang emang kagak ada mobil lain apa? Kata tuh orangnya begini, Ustad, daerah Jakarta macet. Jadi kalau naik ambulan kita tinggal bunyiin sirine. Cuman kata saya, entah kalau orang nanya bagaimana, bawa apa pak? Bawa mayat lah, bujuk bunen lah, kita masih seger juga. Dibawa pakai ambulan. Emang kadang-kadang Ustadz nasib Ustadz begitu pak. Lah ceramah di Gunung Sindur dijemput pakai losbak. Itu losbak habis ngangkut kangkung, tanah mulu. Untungnya udah dijemput sama mobil material. Coba kalau dijemput sama mobil material pintunya sebelah doang. Emang kadang-kadang jadi Ustadz apa baik kita terima. Ya kita terima, bener dah kita terima. Saya ceramah daerah Parung Gunung Ciampea. Orang sono kan ceramahnya lucu ya. Kadang-kadang kita dikasih besek, dikasih berkat ayam hidup. Mau kita mau potong, dia bikin bekakak. Ini mah orang ayam hidup. Lah kita naik motor kelabakan itu ayam. Kata saya tadi ini mah bisa dipentung orang kita, bisa nyolong ayam. Lah dari Ciampea sampai ke Pondok Kacang lagi tiak. Kita lewat orang pada nengok semua. Pas begitu nyampe rumah ini besek. Saya mau udah girang banget, saya pencet. Kata saya menyimak, wah bangsa rendang kali, anget-anget. Pas begitu kita buka, oncom. Kata saya biarin dah, emang kelas oncom ini. Oncom gak oncom kita gerus terus. Masya Allah, makanya di sini Ustaz Aziz jangan kebangetan ya. Bukan takutnya di Ciampea ayam, di sini selang. Nah dalam mobil kita disosorin baik. Masya Allah. Dah ini aja yang dapat saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf, mohon ridho, mohon ikhlas atas segala kesalahan dari ucapan dan tingkah laku. Jangan, kan abah yang doa. Saya mau ngasih hadiah dulu ke bocah. Toh, kalau orang empok dan empok. Empok kan ngaji rajin banget tiap hari ya. Ya po ya. Sekarang saya mau nanya empok. Pok. Nabi kan punya engkong ya. Siapa engkongan Nabi? Kakinya Nabi siapa po? Hah? Abdul Muttalib. Kalau nyainya siapa nyainya? Biarin. Dia kan ngajinya rajin, kok lari. Nyainya Nabi siapa namanya? Hah? Siapa? Hah? Nyainya. Ini RT berapa? 16. RT 16. Bu, siapa nama RT 16? Ayo, kudungan coklat tuh, yang di belakang kembang-kembang, ayo.
Tuh yang gulungan merah coklat bata. Ya empok maju sini. Kalau nama RT orang kenal mah kebangetan pisan ini orang. Nama Pak RT siapa Pak? Pak Samino. Pak Samino. Yang mana orangnya? Mana Pak Samino? Ulang. Bener namanya Pak RT Samino. Bener. Yang saya tanya siapa nama engkau nggak Pak Samino? Abdul. Ya udah tadi. Emang udah di mana-mana yang namanya wadon mata duitan bang. Orang bini ustad, orang bini. Makanya nih Tong nih pemain hado. Belum pada kawinnya? Belum. Belum. Nih saya pesan nyari bini yang kudu pintar nyari duit. Kok kayak bini saya naruh duit di Quran di kitab ketemu sama kalian. Itu pinter nyari duit namanya itu. Siapa nama? Sebutin 4 sahabat Khulafaur Rasyidin. Ayo sebutin. Sebutin. Dek, sebutin. Ayo. Nah, Ayo. ayo, empat Khulafaur Rasyidin. Ayo siapa yang bisa? Sebutin. Abu Bakar, Utsman. Nama Khalifah ayo. Diri. Ayo. Nah, ini. Hah? Namanya siapa? Abu Bakar. Namanya siapa? Namanya apa? Siapa? Ada sono no masuk TV no. Namanya siapa? Robi. Wapi. Kelas berapa? Kelas 3. Kelas 3. SMP. Siapa nama sahabat Nabi Khulafaur Rasyidin? Abu Bakar. Ayo, nah ini namanya siapa toh? Rahman. Rahman. Udah gede mau jadi apa? Mau jadi ustad. Masya Allah. Sebutin nama Khulafaur Rasyidin. Umar. Ayo, apa nih ayo yang bisa? Ayo, nih, cepat nih, maju. nih. Berani nggak? Nih. Namanya siapa? Balkis. Balkis. Kelas berapa? Kelas 5. Udah gede mau jadi apa? Mau jadi pramugari. Jadi pramugari. Sebutin nama 4 sahabat Rasul. Abu Bakar As-Siddiq, Umar, Utsman, Ali. Luar biasa. Tepuk tangan buat Balkis. Nih buat beli pesawat. Pramugari. Siapa tahu orang raja gak ada yang jadi pramugari, umroh gratis semua. Gratis. Mau nggak deh? Yuk, siapa lagi? Sebutin 10 malaikat. Ayo, sini. Ayo. 10 malaikat. Nah, Jibril. Hah? Muhammad Abdal Jabbar, panggilannya? Abdal. Oh, Abdal. Tadi ngapa manggil Acoy? Mau orang cakep-cakep. Udah gede mau jadi apa? Polisi. Mau jadi polisi. Sebutin nama 10 malaikat. Jibril, Mikail, Israfil, Israfil, Muhammad, Nakir, Rokib, Atid, Malik, Ridwan. Alhamdulillah, tepuk tangan buat Abdal. Buat beli pistol. Jadi polisi. Dede bisa?
Lagi, satu lagi. Kayak emaknya ya. Kenal badut duluan. Kalau pendatang baru mau, duit pendatang baru. Abu-abu monyet Pangeran Antasari. Sebutin menantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Khulafaur Rasyidin. Ayo. Sayyidina Ali. Ayo. Maju. Wah iya, dari dalam udah lari dia. Sayyidina Ali.